Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Penjual Sate Ayam Pemuja Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang buruh pabrik yang terkena PHK. Dan dia hanya mendapatkan pesangon untuk mencukupi kebutuhan di beberapa bulan ke depan saja. Awal kisahnya seorang buruh pabrik yang bernama sebut saja Pak Usman dan juga istrinya yang bernama Bu Siti. Hasil dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak bernama Zaki dan Imron. Pak Usman ini seorang buruh pabrik di salah satu perusahaan di kota. Namun di masa sulit seperti ini, Pak Usman terkena PHK dan hanya mendapatkan uang pesangon yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama beberapa bulan ke depan. Di usia Pak Usman yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melamar pekerjaan di pabrik, dengan keadaan yang seperti sekarang ini, yang begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, serta tuntutan yang harus dibelinya, Pak Usman mencoba berdiskusi dengan sang istri untuk mempergunakan uang pesangon tersebut, yang jumlahnya tidak seberapa. Kalau Bapak pengen anak kita yang masih duduk di bangku SMA, pengen lanjut sekolah, ya sebaiknya Bapak buka usaha dengan mempergunakan uang itu. Bapak harus usaha apa, Bu? Ya usaha apa saja, Pak, yang kiranya bisa memenuhi kebutuhan si Imron, agar dia bisa tetap melanjutkan sekolahnya sampai selesai. Kalau Zaki kan sudah berkeluarga, jadi kita tidak terlalu memikirkannya lagi, Pak. Dia juga sudah punya pekerjaan sendiri, jelas sang istri. Dari obrolan itu, Pak Usman berpikir untuk membuka usaha di pinggir jalan dengan berjualan sate ayam. Dan dari idenya Pak Usman itu, istrinya menyarankan, coba Bapak tekuni saja usaha Bapak yang dulu, jalani saja. Sekarang Bapak tinggal cari tempat untuk membuka usaha sate ayam, jelas Bu Siti. Dengan kebetulan lokasi rumah yang ditempati Pak Usman dan juga istrinya memang berada di tengah-tengah kabupaten yang merupakan jalur strategis. Dengan begitu Pak Usman mendirikan warung sate ayam dari hasil uang pesangonnya. Hari demi hari, Pak Usman berjualan dengan dibantu sang istri. Namun dari usaha yang ia dirikan ini, dalam kurun waktu 2 bulan, usahanya tidak membuahkan hasil. Dengan kondisi yang semakin memburuk dan perekonomiannya yang semakin menurun, ia pun mencoba untuk berunding kembali dengan sang istri. Sedangkan waktu itu, istrinya sedang mengalami sakit-sakitan. Bu, bagaimana untuk kedepannya? Sedangkan kondisi ibu yang sekarang sudah sakit-sakitan. Imron harus sekolah dengan biaya yang besar. Belum lagi untuk makan sehari-hari. Kita mau bagaimana lagi, Bu? Keluh Pak Usman. Ya sudah, Pak. Coba kita terus berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa agar kedepannya lebih baik lagi, Pak, jawab sang istri. Mendengar jawaban dari istrinya, Pak Usman menjawab, kalau kita seperti ini terus, Bu, bagaimana kita akan maju? Kita berusaha berdoa terus, tapi hasilnya apa, Bu? Tidak ada perubahan sama sekali, Bu. Uang kita semakin hari semakin menipis. Sedangkan
Kebutuhan banyak yang harus kita beli, Bu. Dari obrolan antara Pak Usman dan juga Bu Siti yang tidak menemukan jalan keluarnya, Pak Usman mencoba terus mencari cara agar usahanya bisa membuahkan hasil. Keesokan harinya, ketika pada saat Pak Usman membuka warung sate ayamnya, yang masih sama tidak ada orang yang membelinya, Pak Usman yang membuka warung tersebut tanpa Bu Siti, karena memang kondisinya Bu Siti memang sudah tidak memungkinkan untuk membantu berjualan sate ayam. Pak Usman kebingungan mencari cara agar usahanya berjalan normal. Lalu kemudian terlintas di benak pikirannya Pak Usman untuk menggunakan penglaris agar dagangannya bisa lancar dan juga tidak bangkrut. Apalagi keadaan keuangannya sekarang sudah menipis, ditambah lagi keadaan sang istri yang sudah sakit-sakitan, serta kebutuhan yang harus dibelinya. Nah, pada saat itu juga, Pak Usman melihat informasi di sebuah koran tentang dukun penglaris. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Pak Usman pun kemudian mencari informasi tentang Mbah Dukun dan tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk mencari informasi tersebut. Akhirnya Pak Usman mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanpa pikir panjang, Pak Usman menutup warung satenya dan cepat-cepat menuju ke tempat dukun tersebut. Tanpa memberitahu sang istri terlebih dahulu, Pak Usman pun langsung tancap gas motornya menuju ke tempat Mbah Dukun. Di malam hari dengan ditemani kegelapan, serta dinginnya angin malam, bukanlah menjadi penghalang bagi Pak Usman untuk menuju ke tempat tersebut. Dengan menempuh jarak yang memakan waktu lumayan jauh, akhirnya Pak Usman sampai ke tempat dukun itu. Dan tanpa basa-basi lagi, Pak Usman mengetuk pintu tersebut. Permisi. Dengan keadaan rumah yang begitu sunyi dan sepi, apalagi rumah tersebut berada di kampung yang konon katanya terbilang angker. Namun tidak berselang lama, akhirnya Mbah Dukun membuka pintunya dan Pak Usman dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya. Diajaknya Pak Usman ke dalam dan dipersilakan untuk duduk. Di situ Pak Usman ditanya apa tujuannya kemari. Pak Usman dengan jelasnya menceritakan segala keluh kesahnya, mulai dari usahanya yang tidak berjalan dengan lancar, istrinya yang sedang sakit-sakitan, dan semua apa yang dirasakan dan dialami oleh Pak Usman. Yang pada intinya, Pak Usman datang kemari ingin meminta bantuan sang dukun agar dagangannya bisa laris. Mendengar cerita dari Pak Usman, Mbah Dukun hanya menyarankan dan memberi pesan kepada Pak Usman agar setiap malam Jumat Kliwon, Pak Usman harus menyiapkan sesajen yang harus dilengkapi ayam cemani. Jika tidak melakukan ritual tersebut, maka akan berdampak buruk bagi keluarganya Pak Usman. Pak Usman yang memang sudah kalut, tanpa pikir panjang, Pak Usman mengiyakan apa yang diucapkan oleh Mbah Dukun. Kini Pak Usman yang sudah mendapatkan pesan dari sang dukun, akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Pak Usman nampak sangat bahagia sekali, karena apa yang diinginkan sudah digenggamnya. Dan sesampainya di rumah, Pak Usman langsung saja menemui sang istri. Maaf ya Bu, tadi warung tutup cepat karena tidak ada satu orang pun yang mampir untuk membeli. Iya Pak, tidak apa-apa. Tapi terus bagaimana untuk kedepannya Pak? Banyak tunggakan yang harus kita bayar. Apalagi tunggakan sekolahnya Imron. Sudah 3 bulan tidak dibayar.
Dengan santainya, Pak Usman pun menjawab, "Sudah, Ibu tenang saja. Besok Bapak akan carikan uang untuk membayar semua tunggakan." "Memangnya Bapak mau cari uang kemana, Pak?" "Sudah, doakan Bapak saja, Bu." Singkat ceritanya, di pagi harinya Pak Usman membuka warung sate ayamnya. Satu demi satu pengunjung telah datang, yang tadinya tidak ada satupun yang datang. Hari ini karena bekal penglaris yang Pak Usman sudah bawa, membuat usahanya banyak dikunjungi oleh pembeli. Pada saat waktu yang sudah disepakati Pak Usman dan juga Mbak Dukun, tibalah malam Jumat Kliwon. Di situ Pak Usman sudah menyiapkan peralatan dan juga persyaratan yang disampaikan Mbak Dukun. Pak Usman harus melakukan ritual pada saat warung ditutup. Malam hari dengan ditemani dinginnya malam dan juga suara kendaraan yang berlalu lalang, Pak Usman menyiapkan segalanya dan lalu mempraktekkan ritual tersebut. Disediakannya sesajen dan tidak lupa dengan ayam cemani. Mulailah ritual tersebut. Setelah Pak Usman melakukan ritual, sungguh di luar dugaan, dagangan sate ayam Pak Usman semakin hari semakin meningkat, sampai ia mempunyai cabang warung sate. Perekonomian keluarga yang semakin meningkat dan menjadi keluarga yang terpandang. Memang sangat singkat. Kondisi istrinya yang dulu sakit-sakitan, sekarang sudah sehat kembali. Dan tunggakan sekolah anaknya sudah terbayarkan semua. Pak Usman yang dulunya hanyalah orang biasa, sekarang setelah usaha warung satenya laris manis, Pak Usman disegani oleh masyarakat, bahkan guru-guru di sekolah anaknya. Ritual pada malam Jumat itulah kuncinya. Pak Usman harus melakukan secara rutin. Minggu demi minggu Pak Usman menjalaninya. Namun pada satu ketika, Pak Usman lalai tidak membereskan ritualnya dan ditinggal begitu saja. Dan di hari itulah terjadi keburukan yang dialami oleh Pak Usman. Datanglah seorang pengunjung yang membeli sate ayam. Ia meminta izin kepada Pak Usman untuk numpang ke kamar mandi. Pak, boleh saya numpang ke belakang? Saya sudah kebelet, tidak tahan lagi, Pak." "Oh, iya Mbak, silakan, tidak apa-apa kok." Karena toiletnya berada di belakang warung, pembeli itu harus melewati jalan yang terdapat tempat ritual Pak Usman. Pengunjung ini sontak saja terkejut. "Loh, ini apa? Jangan-jangan warung satenya Pak Usman laris manis ini, dia melakukan ritual penglarisan?" Dengan rasa penasarannya itu, ia membuktikan sendiri dengan inisiatifnya. Dan menurut informasi yang pernah ia dengar, bahwa kabar dan desas-desusnya, jika warung yang menggunakan penglaris, jika makannya dibawa pulang, rasanya akan berbeda. Dan ia pun membuktikannya sendiri. Setelah pengunjung itu selesai membuang air kecil, ia pun kemudian mendatangi Pak Usman. Pak, saya tidak jadi makan di sini, Pak. Tolong dibungkus saja ya, Pak." "Loh, kenapa? Kok tidak jadi makan di sini?" "Iya, Pak. Saya ada urusan mendadak." Pak Usman dengan segera membungkuskan pesanan tersebut. Sesampainya pengunjung itu di rumah, ia membagikan sate ayam tersebut kepada tetangganya yang menjadi pelanggan sate ayamnya Pak Usman.
Pengunjung dan teman-temannya itu merasakan hal yang berbeda saat merasakan sate ayamnya Pak Usman. Rasanya sangat berbeda antara makan di tempat dan dibawa pulang. Dan dari situlah kecurigaan masyarakat semakin menjadi-jadi, membuat kabar itu sangat gempar. Kabar itu pun sampai di telinga Pak Usman. Karena hal itu seakan-akan menjadi bumerang untuk Pak Usman. Pak Usman ingin membenarkan bahwa dirinya tidak menggunakan penglaris, dengan cara setiap pengunjung disuruh ke belakang untuk melihat kamarnya, bahwa ia tidak melakukan ritual penglaris yang dimaksudkan oleh masyarakat. Namun yang namanya iblis tidak ada yang namanya toleransi. Pak Usman tidak berpikir sampai ke situ. Pak Usman hanya membenarkan dirinya agar si pengunjung dan semua masyarakat tetap datang. Berkali-kali ia tidak melakukan ritual. Padahal Pak Usman ingat benar apa pesan dari Mbak Dukun tempo lalu. Ketika kamu tidak menyiapkan sajen, atau kamu tidak melakukan ritual seperti yang saya syaratkan, maka akan berdampak buruk. Itulah yang diingat oleh Pak Usman. Namun karena hanya ingin membenarkan dirinya tidak melakukan ritual. Setelah 3 bulan lamanya dia setiap 3 malam Jumat Kliwon, ia tidak melakukan ritual, membuat pengunjung dari berbagai cabang warungnya semakin menurun, bahkan hampir bangkrut. Karena keadaan itu membuat Pak Usman kebingungan. Akhirnya cabang-cabang tersebut pun ditutup. Bukan hanya itu saja dampaknya. Kebangkrutan Pak Usman itu sudah di depan mata. Tidak hanya usaha yang menjadi dampaknya. Istrinya yang sudah kembali sehat. Setelah Pak Usman tidak melakukan ritual, istrinya tiba-tiba mengalami sakit yang lebih parah dari sebelumnya. Dimanapun ia berobat, tidak ada yang mampu mengobati istri Pak Usman. Dan dengan kondisi yang seperti ini, membuat Pak Usman kebingungan. Usahanya hampir bangkrut. Istrinya sakit-sakitan tidak kunjung sembuh. Dan singkat ceritanya, istrinya telah meninggal dunia. Kini Pak Usman selalu dihantui, bahkan didatangi oleh bangsa jin. Memang dampak yang dialami oleh Pak Usman ini sangat berat sekali. Hartanya semakin menipis, tunjangan hidup yang semakin banyak, dan biaya sekolah anaknya yang semakin besar. Dengan keadaan bangkrut dan ditinggal sang istri, membuat Pak Usman mengalami depresi. Anaknya yang bernama Imron menjadi kebingungan. Dia mau masuk ke jenjang kuliah, namun bapaknya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Begitu dahsyatnya akibat tidak melakukan ritual perjanjian yang telah disepakati Pak Usman. Pak Usman yang kalang kabut membuat Imron berinisiatif memberi kabar kepada kakaknya, yaitu si Zaki. Kini kondisi Pak Usman sudah memprihatinkan, bahkan sudah dibilang gila. Mendengar kabar itu, Zaki langsung saja menuju ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, dengan melihat keadaan bapaknya yang sudah gila, dengan kondisi Imron yang harus melanjutkan sekolahnya sampai akhir, akhirnya Zaki mengajak Imron untuk membawa Pak Usman untuk tinggal di rumah Zaki. Namun sebelum dia meninggalkan rumah yang dulu ia singgahi, Zaki dan Imron berunding. Imron, kamu ikut dengan kakak. Tapi bagaimana kalau rumah ini dijual untuk biaya hidup kamu dan bapak? Mendengar kata kakaknya, Imron pun tanpa basa-basi lagi. Imron pun setuju.
Rumah dan warung sate yang membuat Pak Usman menjadi kaya akhirnya dijual, dan Pak Usman dan Imron pindah ke tempat si Zaki. Singkat ceritanya, tidak berselang lama, Pak Usman pindah ke rumah anaknya. Keadaannya pun semakin parah. Setiap hari Pak Usman selalu dibayang-bayangi rasa bersalah karena dirinya sendiri. Istrinya telah menjadi tumbal, dan Pak Usman setiap malamnya selalu ditemui oleh bangsa jin. Tubuhnya seperti terbakar oleh panasnya api. Kulit keriputnya semakin terlihat. Tubuhnya semakin hari semakin kurus, bahkan sudah seperti mayat hidup. Itu semua akibat dari perbuatannya yang telah bersekutu dengan iblis, yaitu melakukan pengelarisan dan tidak melakukan ritual yang sudah disepakatinya. Semoga kisah ini menjadi wawasan untuk kita. Siapa yang sudah bersekutu dengan iblis, iblis tidak akan ada toleransinya. Jadi ingatlah, apa yang sudah diberikan atau dibantu oleh iblis, iblis pasti akan menuntut balasan di kemudian harinya. Jadi pada hakikatnya, sebagus apapun bantuan dari jin tidak memberikan hasil yang baik. Kita harus yakin bahwasanya Sang Pencipta sudah mentakdirkan setiap makhluknya. Sudah ada takaran rezeki masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia besarkan sabar kita dan redamkan nafsu kita. Insya Allah kita akan kembali ke jalan yang lebih baik dengan ridho Sang Maha Pencipta, dan akan memberikan keberkahan untuk kita dan juga keluarga kita. Dan cerita pun selesai. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.